Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Nah, kali ini kita masih membahas submateri yang kedua, yaitu jangkauan interkuartil. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas jangkauan interkuartil pada data tunggal, kali ini akan kita bahas jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Nah, jangkauan interkuartil itu merupakan selisih dari kuartil terbesar, yaitu kuartil atas atau Q3, dengan kuartil terkecil, yaitu kuartil bawah atau Q1. Nah, jangkauan interkuartil itu disimbolkan dengan huruf H, di mana jangkauan interkuartil itu dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok itu sebenarnya sama dengan menentukan jangkauan interkuartil pada data tunggal, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, di sini kita urutkan terlebih dahulu data yang tersusun secara acak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan nilai dari kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Dan langkah yang ketiga, di sini kita tentukan nilai jangkauan interkuartilnya. Untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana cara menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Histogram di bawah ini adalah data penjualan beras di suatu toko. Hitunglah jangkauan interkuartil data penjualan beras tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini diberikan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk diagram histogram. Nah, pertama-tama kita buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan diagram histogram ini. Nah, karena diagram histogram ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya, maka akan kita tentukan batas bawah dan batas atas untuk masing-masing interval kelasnya. Nah, di sini cukup kita cari interval kelas ke-1, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan histogram ini, nilai tengah untuk interval kelas ke-1 adalah X1 sama dengan 23. Nah, di mana nilai tengah itu dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1-nya adalah 23, maka 2 dikali 23 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 23 adalah 46. Maka didapat 46 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atas itu sama dengan 46 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan selisih antara nilai tengah di sini adalah 28 dikurang dengan 23. Itu hasilnya adalah 5. Maka panjang kelasnya adalah
P sama dengan 5. Nah, untuk panjang kelas itu dirumuskan dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Maka, tepi atas dikurang tepi bawah di sini sama dengan 5. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5. Kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 5. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi batas atas dikurang batas bawah ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 ini adalah 1. Maka didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 4. Nah, karena batas atas itu sama dengan 46 dikurang batas bawah, maka 46 dikurang batas bawah sama dengan 4. Nah, hasil dari penjumlahan yang ada di ruas kiri ini adalah 46 dikurang 2 kali batas bawah. Kemudian sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini maka didapat 2 kali batas bawah itu sama dengan 42. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya adalah 21. Nah, karena batas bawahnya 21, maka batas atas itu sama dengan 46 dikurang 21. Hasilnya adalah batas atasnya sama dengan 25. Maka untuk interval kelas ke-1 mempunyai batas bawah 21 dan batas atas 25. Dengan panjang kelasnya adalah 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat tabel distribusi frekuensi dari penjualan beras, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan batas bawah 21 dan batas atas 25, maka interval kelas ke-1 adalah 21 sampai dengan 25. Nah, di sini frekuensinya ada 2. Berikutnya untuk interval kelas kedua, di sini dimulai dengan batas bawah 26 dan panjang kelasnya adalah 5, maka batas atasnya 30. Sehingga interval kelas kedua adalah 26 sampai dengan 30. Nah, di sini frekuensinya ada 5. Berikutnya untuk interval kelas ketiga, itu dimulai dengan batas bawahnya adalah 31. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 35. Sehingga interval kelas ketiga adalah 31 sampai dengan 35. Nah, di mana frekuensinya di sini ada 15. Berikutnya untuk interval kelas keempat itu dimulai dengan batas bawahnya 36. Dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 40. Sehingga interval kelas keempat adalah 36 sampai dengan 40. Nah, di sini frekuensinya ada 8. Berikutnya untuk interval kelas kelima, dimulai dengan batas bawahnya adalah 41. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 45. Sehingga interval kelas kelima adalah 41 sampai dengan 45. Nah, di sini frekuensinya ada 6. Terakhir, untuk interval kelas ke-6, itu dimulai dengan batas bawahnya adalah 46. Nah, dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 50. Sehingga interval kelas ke-6 adalah 46 sampai dengan 50. Nah, di sini frekuensinya ada 3. Nah, setelah dibuat tabel distribusi frekuensinya, maka selanjutnya akan kita tentukan frekuensi kumulatif untuk mengetahui urutan atau letak data dari masing-masing interval kelasnya.
yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 2, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2. Sehingga interval kelas ke-1 ini berada pada urutan data ke-1 sampai dengan data ke-2. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 5, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada urutan data ketiga sampai dengan data ke-7. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 15, maka frekuensi kumulatifnya adalah 7 ditambah 15. Hasilnya adalah 22. Sehingga interval kelas ketiga ini berada pada urutan data ke-8 sampai dengan data ke-22. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 8, maka frekuensi kumulatifnya adalah 22 ditambah 8. Hasilnya adalah 30. Sehingga interval kelas keempat ini berada pada urutan data ke-23 sampai dengan data ke-30. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 6, maka frekuensi kumulatifnya adalah 30 ditambah 6. Hasilnya adalah 36. Sehingga interval kelas kelima ini berada pada data ke-31 sampai dengan data ke-36. Nah, terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 3, maka frekuensi kumulatifnya adalah 36 ditambah 3. Hasilnya adalah 39. Sehingga interval kelas ke-6 ini berada pada urutan data ke-36 sampai dengan data ke-39. Nah, berdasarkan tabel ini, maka jumlah frekuensinya adalah N sama dengan 39. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya akan kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3, yaitu sebagai berikut. Pertama akan kita tentukan nilai dari kuartil bawahnya. Nah, di sini akan kita tentukan terlebih dahulu letak dari kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan data ke1/4N. Nah, karena nilai N sama dengan 39, maka Q1 itu sama dengan data ke1/4 dikali 39. Nah, hasil dari 1/4 dikali 39 adalah 9,75. Maka kuartil bawahnya itu terletak pada data ke-9,75. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-9,75 itu terletak pada interval kelas ketiga dengan penjualan beras 31 sampai dengan 35 ton. Sehingga Q1 itu terletak pada interval 31 sampai dengan 35. Nah, interval 31 sampai dengan 35 itu mempunyai batas bawah 31. Maka tepi kelasnya adalah batas bawahnya yaitu 31 kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 30,5. Maka nilai TB itu sama dengan 30,5. Nah, karena kuartil bawah atau Q1 ini terletak pada interval ketiga, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 di sini adalah FK sama dengan 7. Sedangkan frekuensi kelas kuartil ke-1 di sini adalah FQ1 sama dengan 15. Dengan nilai N sama dengan 39 dan panjang kelas P sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita tentukan nilai kuartil bawahnya
Dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FQ1 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB, yaitu 30,5, ditambah dengan 1/4N, yaitu 1/4 dikali 39, dikurang dengan FK, yaitu dikurang 7, per FQ1, yaitu 15. Kemudian dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 1/4 dikali 39 adalah 9,75. Kemudian 9,75 dikurang 7, itu hasilnya adalah 2,75. Selanjutnya 2,75 dikali 5, hasilnya adalah 13,75. Kemudian per 15. Sehingga didapat Q1 sama dengan 30,5 ditambah 13,75 per 15. Nah, hasil dari 13,75 dibagi 15 adalah 0,92. Sehingga didapat Q1 sama dengan 30,5 ditambah 0,92. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 31,42. Maka didapat nilai kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 31,42 ton. Berikutnya yang kedua, akan kita cari nilai kuartil atasnya. Nah, di sini akan kita tentukan terlebih dahulu letak dari kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke 3/4N. Nah, karena nilai N sama dengan 39, maka Q3 sama dengan data ke 3/4 dikali 39. Nah, hasil dari 3/4 dikali 39 adalah 29,25. Maka kuartil atasnya terletak pada data ke 29,25. Nah, data ke 29,25 itu terletak pada interval kelas keempat dengan penjualan beras 36 sampai dengan 40 ton. Sehingga Q3 itu terletak pada interval 36 sampai dengan 40. Nah, interval 36 sampai 40 itu mempunyai batas bawah 36. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya, yaitu 36, kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 35,5. Maka nilai TB sama dengan 35,5. Nah, karena Q3 itu terletak pada interval kelas keempat, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga ini adalah FK sama dengan 22. Sedangkan frekuensi kelas kuartil ketiganya adalah FQ3 sama dengan 8. Dengan nilai N sama dengan 39 dan P sama dengan 5. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per FQ3 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB, yaitu 35,5, ditambah dengan 3/4N, yaitu 3/4 dikali 39, dikurang dengan FK, yaitu dikurang 22, per FQ3, yaitu 8, dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 3/4 dikali 39 adalah 29,25. Kemudian 29,25 dikurang 22, hasilnya adalah 7,25. Selanjutnya, 7,25 dikali 5 hasilnya adalah 36,25. Kemudian per 8. Sehingga didapat Q3 sama dengan 35,5 ditambah 36,25 per 8. Nah, hasil dari 36,25 dibagi 8 adalah 4,53. Maka Q3 sama dengan
35,5 ditambah 4,53. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 40,03. Maka didapat nilai kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 40,03 ton. Nah, setelah kita dapatkan nilai kuartil-kuartilnya, maka langkah terakhir tinggal kita cari nilai jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan rumus. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q3 sama dengan 40,03 dan Q1 sama dengan 31,42, maka H sama dengan 40,03 dikurang 31,42. Hasilnya adalah H sama dengan 8,61. Jadi didapat jangkauan interkuartil dari data penjualan beras berdasarkan histogram di samping adalah 8,61 ton. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.